McLaren suatu waktu pernah berjaya di F1. Tapi itu dulu, pas zamannya Senna atau Häkkinen, atau sejak terakhir juara dunia bareng Lewis Hamilton dan Mercedes. Sejak itu, McLaren belum pernah benar-benar balik jadi tim penantang gelar juara dunia. Boro-boro penantang gelar juara dunia, yang ada malah jadi tim gurem pas bareng Honda dan mesin GP2-nya. Situasi sebenarnya sempat nampak mendingan ketika McLaren balik pakai Renault dan akhirnya kembali ke mesin Mercedes. Puncaknya tentu ketika McLaren bisa secara mengejutkan menang 1-2 di Monza tahun 2021 kemarin. Ya, walaupun kemenangan itu didapat ketika si Banteng nomprok mobilnya Lewis, tapi bodo amat. Menang ya menang. Tapi sayangnya setelah kemenangan spektakuler itu, grafik progresnya McLaren bukannya naik, malah turun terus. Hingga akhirnya di tahun 2023 ini, hampir terjun bebas dan terjerembab di dasar klasemen. Seenggaknya sampai balapan kedua dan bersiap jadi tim gurem kalau nggak buru-buru melakukan perbaikan. Kira-kira apa sih yang salah dari McLaren sampai nggak pernah benar-benar bangkit dan yang ada malah jadi kayak sekarang? Komplek markas McLaren yang dikenal sebagai MTC atau McLaren Technology Center adalah salah satu komplek markas F1 terbaik yang pernah dimiliki oleh tim F1 manapun. Markas ini pertama kali dibuka tahun 2003, dan sejak dibuka markasnya McLaren ini salah satu yang paling top. Bener-bener lompatan profesional buat tim F1 di masa itu. Dari sisi arsitektur nggak usah ditanya. Menurut gue, ini salah satu markas F1 paling futuristik tampilannya. Dan dari sisi fasilitas, McLaren bisa bikin sendiri sasisnya in-house di MTC ini. Udah gitu punya wind tunnelnya sendiri juga di MTC ini. Selain itu, markas MTC ini juga jadi markas F1 pertama yang bisa mengklaim carbon neutral. Tapi sayangnya dari semua yang nampak keren itu cuman kelihatan dari luar. Di dalamnya kelihatannya lagi banyak masalah di markasnya McLaren ini. Misalnya, sekarang ini apa-apa kayak bergerak lambat di pabriknya. Soal pembuatan mobil F1, terutama update aerodinamikanya itu kayak lama banget beres dan progresnya. Loh, kenapa? Bukannya MTC ada wind tunnelnya? Iya, benar ada wind tunnelnya. Tapi meskipun McLaren ini punya wind tunnel di MTC, tapi sayangnya wind tunnelnya itu ukurannya kecil, dan skala model yang bisa diuji ukurannya jadi terbatas. Makanya buat pengujian wind tunnelnya McLaren lebih memilih pinjem fasilitas wind tunnel punya Toyota di Köln, Jerman yang jauh lebih gede. Sebentar, jadi gini, meskipun sama-sama wind tunnel, tapi kalau wind tunnelnya itu bisa muat model dengan skala yang lebih gede, maka hasil datanya bisa jauh lebih akurat daripada diuji ke model yang skalanya imut-imut. Bener sih, McLaren jadi dapat data lebih bagus karena pakai fasilitas wind tunnel yang lebih gede. Tapi jadinya McLaren kalau mau nguji part aero kudu terbang dulu ke Jerman. Jelas buang-buang waktu. Nggak bisa tektok dan setiap mau nguji kudu sekalian banyak dulu yang diuji. Karena nggak bisa bolak-balik bawa part dengan cepat. Akhirnya kayak sekarang, ketika tim lain udah bisa nyelesain mobilnya buat musim 2023 di pramusim, McLaren baru bisa ngejanjiin paket awal yang maksimal di balapan keempat di Baku. Itu kan kayak, ya udah keburu lewat lah ya kalau lu lambat-lambat kayak gitu di F1. Udah gitu dengan usia MTC yang udah berumur 20 tahun dan nggak ada pengembangan signifikan, ngebuat fasilitas di dalamnya lama-lama menjadul dan nggak update. Jadi cuman dari luar aja masih kelihatan keren. Kayak misalnya di area entrance-nya yang emang keren. Udah kayak musim F1 yang nampilin mobil-mobil juaranya McLaren gitu. Tapi sayang, fasilitas untuk bikin mobil F1 di dalamnya udah nggak segitu kerennya kalau dibandingin dengan luarnya. Sialnya, mau diupdate fasilitasnya juga susah. Udah rahasia umum kalau McLaren Group kena masalah finansial yang lumayan parah karena pandemi. Usaha jualan mobil sports car-nya nggak begitu bagus selama pandemi dan jadi butuh banyak dana segar dalam bentuk cash supaya operasional perusahaan tetap bisa berjalan. Salah satu cara McLaren buat nyari uang cash adalah dengan ngejual markas MTC-nya mereka ini. Dan udah laku di angka 170 juta pound sterling ke perusahaan properti Global Net Lease atau GNL di tahun 2021 kemarin. Tapi McLaren nggak perlu pindah sih dari MTC karena sifat pembeliannya adalah leaseback. Alias McLaren tetap boleh pakai MTC tapi jatuhnya nyewa ke GNL ini. Karena pemiliknya ya si GNL ini. Jadi kasar kata sih McLaren ini sekarang cuma ngontrak di MTC. McLaren dikasih waktu 20 tahun buat ngontraknya itu dengan opsi bisa beli balik MTC-nya. Lumayan sedih ya. Udah gitu hasil penjualan MTC-nya itu juga belum nutup kebutuhan uang cash-nya McLaren. McLaren masih harus nyari modal yang liquid sebesar kurang lebih 150 juta dolar buat ngejalanin berbagai lini bisnisnya. Salah satunya ya tim McLaren di F1. Cara lain McLaren buat nyari dananya itu adalah dengan minjem uang ke pemegang sahamnya. Kebetulan pemegang sahamnya McLaren ini banyak dari Jazirah Arab, kayak misalnya Mumtakalat, perusahaan investasi dari Bahrain, dan Public Investment Fund-nya Arab Saudi. Gak heran kalau beberapa sponsor McLaren banyak yang dari Arab Saudi, kayak misalnya Kaus dan Neom. Tapi soal Arab di F1 udah pernah kita bahas panjang lebar di video Arabisasi F1 ya.
Soal minjem uang ini, langkah McLaren nyari dana ke pemilik saham ini bisa dibilang salah satu cara yang lebih aman ketimbang minjem ke pihak lain, kayak misalnya bank atau konsorsium di luar. Cuman masalahnya adalah McLaren udah pernah melakukan hal yang sama di tahun 2020 dan 2021. Jadi kayak tiap tahun mintain uang cash terus ke pemilik saham. Kalau kreditnya macet dan gagal bayar, jelas bukan alamat bagus sih buat McLaren. Kalau lu mikir, kan di McLaren sponsornya banyak, sampai mobilnya aja penuh dengan stiker sponsor. Bahkan, di sisi kokpit McLaren ada LED yang bisa gonta-ganti sponsor, karena saking banyaknya. Kok bisa-bisanya bilang nggak ada uang? Ya, asal tahu, meskipun banyak sponsor yang nempel di mobil, bukan berarti nilainya sama gede dengan ukuran stikernya. Kita sih jujur nggak dapat detail setiap nilai sponsorshipnya di McLaren F1. Buat gambaran, Neom yang jadi sponsor title-nya McLaren FE dan Extreme E itu cuma ngasih sekitar 60 juta pounds buat jangka waktu 5 tahun, atau sekitar 10-12 juta per tahun. Itu udah jadi sponsor title loh. Sedangkan buat perbandingan, Oracle yang jadi sponsor title-nya Red Bull itu berani bayar 300 juta pounds untuk durasi 5 tahun juga. Jauh banget kan bedanya. Dan lagian McLaren F1 ini salah satu tim yang di musim 2023 yang gak punya sponsor title. Dengan asumsi ini, maka kurang lebih sponsor McLaren yang banyak itu nilai sponsornya ya hitungan receh aja. Karena harga pasaran minimum buat jadi sponsor di tim F1 adalah 1 juta pound sterling buat satu musim. Ini udah bisa jadi sponsor di F1 dan dapat spot seuprit di mobilnya. Jadi ya ketaker lah ya berapa nilai-nilai sponsornya McLaren. Sialnya, McLaren gak cuma kena masalah finansial aja. Urusan pegawai dan staf-staf kunci di tim juga ikut nambah runyam masalahnya McLaren. Selepas habisnya era Ron Dennis dan Mansour Ojeh, McLaren emang belum punya figure yang bener-bener bisa bawa McLaren ke jalur juara lagi. Penggantinya Ron Dennis, Om Zac Brown, meskipun dalam banyak hal bisa membuat banyak kemajuan dan langkah penting kayak misalnya mencoba menyelamatkan tim dengan pakai Renault dan kemudian ke Mercedes, dan mengumpulkan banyak sponsor. Ingat, di tahun 2015 mobilnya McLaren hampir tampil polos doang. Bisa dipahamin sih, Om Zac ini emang latar belakangnya adalah marketing bidang motorsport. Bahkan agensinya, Just Marketing International, jadi salah satu agensi marketing balapan yang terbesar di dunia. Jadi emang paham banget gimana caranya masarin balapan atau dalam kasusnya dia, ya tim McLaren ini. Tapi itu kan secara bisnis dan pemasaran. Kalau bicara operasional dan mimpin tim F1, ya beda lagi skill set yang dibutuhkan. Perlu insting yang tajam. Dan beberapa keputusan Om Zac sedikit banyak bisa dipertanyakan, kayak misalnya menyoal soal mesin. Putusannya Om Zac nyingkirin Honda bener beralih ke Renault dan gagal, dan sekarang sama Mercedes belum terlihat adanya progres yang menjanjikan. Mungkin andai dulu bertahan sama Honda, mungkin McLaren sudah dapat buahnya sekarang. Tapi hidup nggak dalam pengandaian kan. Soal pilihan mesin, kalau kata Om Ron Dennis, McLaren kalau mau menang harus kerjasama sama supplier mesin yang khusus nyuplai buat mereka aja. Gak akan bisa menang kalau cuma jadi customer tim yang pabrikannya turun juga di F1, kayak misalnya Renault dan Mercedes. Ya gue sih setuju soal ini, soalnya kalau cuma jadi customer mesin pasti nggak akan dapat perhatian maksimal dari pabrikan mesinnya. Berkaca dari ini, mungkin McLaren dan Om Zac bisa pikir matang-matang opsi terbaik buat supplier mesin di regulasi 2026 yang baru nanti. Tapi masalah McLaren dan Om Zac nggak berhenti di mesin aja. Buat operasional dan pemimpin di harian tim, Om Zac butuh pemimpin yang bisa bawa tim maju. Tim prinsipal yang dipilihnya, Om Andreas Seidel, sebenarnya adalah orang yang bagus. Dia terbukti bisa memimpin tim balap juara, pengalamannya juara di Le Mans bareng Audi jadi salah satu catatan bagusnya. Dan selama di McLaren jadi tim prinsipal, McLaren mengalami progres bagus di periode 2019 sampai 2021. Tentu salah satu catatan bagusnya adalah menempatkan McLaren di posisi 3 besar klasemen musim 2020, dan juara 1-2 di Monza 2021. Cuman karena CV bagusnya itu juga, akhirnya Seidel ditarik oleh Sauber Motorsport di akhir 2022 kemarin. Karena seperti kita tahu, Sauber udah deal sama Audi buat masuk ke F1 di tahun 2026. Audi yang udah tahu kapasitasnya Om Seidel ini tentu akan naruh Om Seidel jadi target pertama mereka. Dan bersambut, Seidel tertarik dengan proyek Audi di F1. Ya jelas kebahagiaan buat Sauber dan Audi, tetapi petaka buat McLaren. McLaren gak punya waktu dan opsi buat cari gantinya. Ya akhirnya yang diangkat jadi tim prinsipal adalah orang yang ada di McLaren. Direktur eksekutifnya Om Andreas Stella, diangkat jadi tim prinsipal per 2023 ini. Om Stella ini awalnya adalah salah satu dari tim engineer-nya Michael Schumacher dan Kimi Raikkonen di masa jayanya Ferrari, dan terus berlanjut sampai masanya Fernando Alonso di Ferrari. Ketika Bang Alonso pindah ke McLaren, Om Stella ngikut ke McLaren juga, dan dari sinilah karirnya terus naik dari engineer jadi kepala operasional balapan, terus performance director, sampai akhirnya executive director dan jadi tim prinsipal. Meskipun udah tahu betul kondisi garasinya McLaren, tapi ya lagi-lagi pengalamannya mimpin tim dan jadi tim prinsipal masih nol besar. Tentu butuh waktu
waktu buat Om Stella bisa tune in kan. Akhirnya jadi butuh waktu lagi, dan jelas dong kekuatan politiknya Om Stella masih belum ada apa-apanya banget kalau disandingin sama tim prinsipal lainnya. Dan nggak tahu deh ya, apa gua aja atau lu juga ngerasa, diem-diem Om Stella ini dilihat-lihat kok agak mirip ya sama Om Binoto. Kalau Binoto dibikin meme jadi Harry Potter, kalau ini apa ya? Kira-kira bakal jadi meme Stella jeruk mungkin. Sejak kepergiannya Om Newey di tahun 2005 ke Red Bull, McLaren gak pernah bener-bener bisa nemu gantinya. Penerusnya kayak Om Pedillo atau Tim Goss belum bisa bikin sasis yang mendekati levelnya Om Newey. Ya emang si Om Newey gak ada duanya, jadi emang beban tersendiri buat bisa ngegantiin figur dan kecerdasannya Om Adrian Newey. Orang yang sekarang, Om James Key juga sama aja. Om Key ini sejak jadi technical director-nya McLaren dari 2019 awal belum bisa ngehasilin sesuatu yang bener-bener istimewa di McLaren. Karya-karyanya mulai dari MCL35 sampai MCL60 ya boleh dibilang gak ada hal inovatif yang diusung. Om James sendiri sebenarnya pernah digadang-gadang jadi salah satu desainer muda berbakat di F1. Dia bisa jadi technical director termuda dalam sejarah F1 ketika dia jadi technical director-nya Midland pas dia masih berumur 33 tahun. Tapi setelah itu Om James cuma berkutat di tim-tim menengah hampir ke bawah. Mulai dari Force India, Sauber, dan terakhir Toro Rosso sebelum pindah ke McLaren. Ya begitulah, sekarang di awal 2023 ini Om James sudah ditendang sama Om Zak, karena dia udah nggak bisa sabar sama progres mobil-mobil karyanya Om James. Tapi apa ini jadi jalan yang tepat juga? Tentu cari penggantinya juga PR lagi buat Om Zak. Dan masalah lain soal manajemen orang nggak berhenti di staff, tapi juga di sektor pembalapnya. Pemilihan McLaren ngegantiin Ricciardo jadi Piastri juga sedikit banyak ngagetin sih, dan juga cukup dipertanyakan dasarnya. Ya, tentu kita juga tahu sih betapa susahnya Ricciardo di McLaren, terutama musim 2022 kemarin. Tentu ini jadi dasar alasan yang tepat buat ngegantiin Ricciardo yang gak kunjung bisa bersaing dengan Norris. Tapi masalahnya, McLaren ini keluar uang banyak buat bayar pesangonnya Ricciardo. Nilainya aja mencapai 20 juta pounds. Padahal ya bisa aja sebenarnya uang itu dipakai buat nambah-nambahin R&D. Ya mungkin McLaren bener-bener tergoda sama prospeknya Oscar sih. Apalagi emang Oscar ini keren track recordnya. Karir lower seriesnya Oscar bener-bener eksepsional. Dari Formula Renault sampai naik ke F1 itu dia cuma lewatin selama 4 tahun. Dan dia selalu bisa langsung jadi juara umum di kelas lower series itu di tahun debutnya. Kayak pas dia baru naik ke F3 dan F2 di 2020 dan 2021. Ini bener-bener prestasi yang ajaib. Gue bahkan gak inget apakah debutan F1 yang karir lower seriesnya secermerlang si Oscar ini. Cuman ya itu, cemerlangnya prospek Oscar redup karena masalahnya sama Alpine pas dia tiba-tiba menolak masuk ngegantiin Bang Alonso yang pindah ke Aston Martin. Karena itu dia jadi dianggap gak loyal dan integritasnya dipertanyakan. Meskipun secara hak dan legal si Oscar ini akhirnya dinyatakan gak bersalah, cuman cara dia ngehandle penolakan Alpine emang dirasa kurang sedep. Jadilah dia sekarang dicapnya ya kurang bagus. Nambah lagi sekarang dia malah masuk ke McLaren, yang justru malah jauh lebih lambat dari Alpine. Sayang aja sih, kalau akhirnya talenta bagusnya ini kebuang sia-sia di McLaren yang ampas. Jangan sampai kayak Van Dorn, yang akhirnya nggak dapat lagi seat di F1 karena nggak bisa nunjukin performa bagusnya di F1. Cuman memang bagusnya si Oscar ini di 2 balapan awal udah nunjukin kalau dia baik dari segi pace kualifikasi dan race pace, bisa bersaing bahkan bisa unggul dari gacauan utamanya McLaren, Lando Norris. Tapi ini juga bisa jadi tambah masalah sih sebenarnya. Norris sudah kelihatan frustrasi dengan kondisi di McLaren, dan tentu kalau dia menemukan dirinya mulai diasepin sama Piastri juga, bikin internal tim bisa tambah panas dan gak harmonis. Karena kan pasti awalnya Norris yang digadang-gadang sama McLaren buat jadi leader di tim. Ya inilah resiko punya lineup pembalap muda, lagi pada ego-egonya. Wajarlah dengan semua masalah itu ngebuat McLaren cuma bisa ngasilin mobil MCL60 yang boleh kita bilang sebagai bata oren. Padahal ini harusnya bisa jadi perayaan 60 tahunnya McLaren yang gemilang. Tapi rasanya kalau ngelihat hasil di awal musim 2023, jelas bisa ngebuat Bruce McLaren nangis sih kalau dia masih hidup. Lihat, banyak banget kan masalah McLaren, dan pada beberapa titik kalau nggak segera bangkit dan bisa bersaing, jangan kaget kalau nanti suatu saat McLaren bisa cabut dari F1 atau mungkin diambil alih pihak lain. Tentu ini menyedihkan buat McLaren, demi mengingat ini adalah tim yang punya sejarah panjang di F1, dan jadi tim tersukses kedua di F1 sepanjang masa, cuman kalah dari rivalnya Ferrari, yang masih aja lupa caranya menang. Ya intinya sih komunitas F1 seringnya keasikan nge-roasting tifosi tapi lupa kalau ada fansnya McLaren dari zaman Häkkinen yang mewek di pojokan. Itu aja sih kalau dari kita. Tentu seperti biasa konten Box Box Now adalah gabungan fakta plus banyak opini dari kami. Kalau lo ada masukan dan saran atau tambahan info langsung aja komen di bawah. Dan seperti biasa juga makasih banyak udah nonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share kalau lo beneran suka. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Dadah!